Di video kali ini saya akan mencoba membahas tentang sebuah pembelajaran e-learning yang ideal. E-learning ini merupakan sistem pembelajaran atau metode pembelajaran yang memanfaatkan sebuah teknologi digital. Di beberapa konsep e-learning, hal yang biasanya digunakan adalah yang pertama terkait dengan sarana elektronika. Lalu yang kedua terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Sarana pembelajaran secara umum ya di konsep e-learning ini pasti menggunakan unsur-unsur yang ada internetnya, menggunakan sebuah website, DVD ataupun materi-materi yang berbasis multimedia. Jenis-jenis e-learning yang perlu kita ketahui secara proses itu dibagi dua hal ya. Yang pertama proses penyampaian, lalu yang kedua proses pelaksanaan. Proses penyampaian itu pun juga dibagi dua aspek ya. Yang pertama sinkronus, yang kedua asinkronus. Sinkronus itu terjadi jika kita ya sebagai mahasiswa ataupun pelajar atau pengguna itu melakukan sebuah kegiatan belajar dalam waktu yang bersamaan atau real time. Sedangkan asinkronus itu proses belajar yang terjadi dengan waktu yang tidak bersamaan dan ada feedback yang tertunda biasanya. Synchronous learning, saya mencoba menjelaskan tentang konsep synchronous learning ya. Jadi synchronous learning itu sistem pembelajaran yang terkait oleh waktu. Yang pertama itu bisa berupa tatap muka, yang kedua itu biasanya berupa tatap maya. Istilah tatap muka dalam hal ini berupa live synchronous learning. Jadi dilakukan serentak dalam waktu dan ruang yang sama, atau dalam bahasa kita secara umum disebut offline ya. Lalu yang terkait tatap maya itu biasanya dipakai istilah virtual synchronous learning. Yang mana virtual synchronous learning itu dilakukan serentak dalam waktu, tetapi tidak terkait dengan ruang yang sama ya, atau dalam bahasa umum kita itu online istilahnya. Asynchronous learning itu sebuah sistem pembelajaran yang terikat oleh waktu. Biasanya istilah-istilah asynchronous learning itu mengacu kepada dua hal ya, belajar mandiri atau yang kedua belajar kolaboratif ya. Belajar mandiri itu biasanya diistilahkan secara umum itu self-directed asynchronous. Jadi dilakukan dengan mencari sumber dan melakukan pemahaman sendiri atau secara mandiri. Sedangkan belajar kolaboratif itu secara umum didefinisikan sebagai kolaboratif asinkronus, yang mana dilakukan secara perorangan atau kelompok dengan mendapatkan sebuah informasi melalui media dan juga informasi lain. Sedangkan di e-learning ini, di proses pelaksanaan, jenis proses pelaksanaan itu bisa kita bagi tiga hal ya. Yang pertama adjunct, yang kedua blended learning, yang ketiga full online ya. Adjunct itu biasanya digunakan dalam pembelajaran tradisional ya, yang umum dilakukan dan media itu hanya digunakan sebagai penunjang proses pembelajaran. Sedangkan yang blended learning itu pembelajaran tatap muka dan online ya. Ingat ya, tatap muka dan online yang perlu kita garis bawahi, yang mana tatap muka dan online ini dipadukan ya antara pembelajaran tradisional dengan e-learningnya. Lalu yang full online atau full online
itu seluruh proses pembelajaran dilakukan melalui online. Baiklah, itu adalah penjelasan serta sebuah penekanan pentingnya pengajar itu beralih ke pembelajaran yang lebih ideal. Selain memberikan kemudahan bagi dosen pengajar, metode ini juga memudahkan mahasiswa karena dapat diakses kapanpun dan dimanapun. Sampai jumpa di video selanjutnya.